Tuhan pimpinlah kami sebagai orang-orang percaya, dan satu tema bagaimana Engkau boleh taruh kepada kami, yaitu apakah kami menjadi orang Kristen itu berharga dan layak kami perjuangkan. Dan sebab itu pimpin kami, berkati kami yang masih muda ini untuk mencari kebenaran firman Tuhan dan berkata bahwa kami sungguh bersuka cita karena menjadi orang-orang yang percaya. Kami berdoa ya Bapa, berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk membicarakan kisah cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam menjadi orang Kristen, ya, menjadikan apakah itu hal yang layak atau berharga, ya. Ini suatu hal yang kita mesti pelajari lebih dalam, karena kalau kita percaya bahwa orang Kristen dan orang Kristen itu mendapatkan anugerah, tapi di dalam dunia yang terjadi, begitu banyak penderitaan, begitu banyak pergumulan yang terjadi. Maka sebelum saya menjelaskan lebih dalam, terutama dalam pergumulan salah satu penulis dari kitab Mazmur, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apakah kejahatan itu di dalam konteks sekarang itu dihukum dengan hukuman yang setimpal? Atau lebih gampang lah, apakah sekarang ini keadilan itu benar-benar ada bagi orang yang benar? Ini pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman. Nggak ada. Apalagi besok kemerdekaan, kita masih dijajah. Berat sekali, kemerdekaan itu cuma narasi doang. Apakah kita ini yang kenal Tuhan, terutama orang kenal itu, mengalami yang namanya hal-hal yang baik tanpa diskriminasi? Atau masih mengalami diskriminasi? Masih ya. Jadi orang benar pun juga mengalami kesulitan. Maka kalau ada kesulitan-kesulitan yang terjadi, dan juga kita melihat kondisi yang terjadi, bahkan kita melihat ada orang yang tidak kenal Tuhan, ternyata hidupnya lebih baik dari kita. Lebih kaya, lebih tenar, lebih berbahagia daripada kita. Lalu ini muncul tema yang perlu kita ini. Kalau gitu, kalau orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, lebih sukses, lebih makmur, lebih tenar, lebih berharga, kalau gitu buat apa jadi Kristen? Apakah layak kita perjuangkan menjadi Kristen? Maka kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 73. Hari kita membuka Mazmur 73, kita baca bergantian saja. Saya menggunakan TB2, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Kita baca keseluruhnya, supaya kita mendapatkan seluruh, karena kita akan mengeksposisikan seluruh bagian firman Tuhan ini. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, teman-teman sekalian ayat kedua, kita bergantian sampai kepada ayat terakhir, ayat 28. Saya pertama, teman-teman sekalian ayat 2. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, mata mereka cembung, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berpikir aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat kepada generasi anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jerumus. Mereka singgah hancur. Betapa cepatnya mereka runtuh, hilang lenyap di telan kedahsyatan maut. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk.
Aku gemuk dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau? Selain engkau tidak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh darimu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang tidak lagi setia kepada engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Teman-teman sekalian, di dalam Mazmur Asaf kita mesti melihat di dalam ayat pertama, itu adalah kesimpulan yang sebenarnya kita bisa tahu. Dan bagian terakhir juga, di ayat terakhir ada kesimpulan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Teman-teman sekalian, hati yang tulus ini bukan bicara ada orang yang murni, ada orang yang tidak melakukan dosa, bukan. Allah itu bukan berkata baik hanya orang-orang yang layak dikasihi. Dalam konteks ini berarti tidak melakukan dosa yang hatinya murni, enggak. Di dalam Asaf itu, dia menceritakan bahwa Allah itu baik kepada orang yang hatinya dekat. Berbicara tentang loyalitas kepada Allah, bukan berarti orang ini sempurna. Dan berbicara lagi mengenai Allah itu baik, dia baik kepada orang-orang Israel, kepada umatnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mesti kenalan dulu dengan Asaf. Siapakah Asaf? Nah, ini kalau di dalam 1 Tawarik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian boleh lihat di dalam 1 Tawarik 15. Saya bacakan bagi kita semua 1 Tawarik pasal 15 ayat 16 dan 17. Ini cukup mewakili bagi kita semua. Ini ada kata Asaf, nama Asaf. Daud memerintahkan para pemimpin orang Lewi itu supaya menugaskan saudara-saudara mereka, para penyanyi, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira, diiringi alat-alat musik, gambus, kecapi, dan simbal. Orang Lewi itu menugaskan Herman bin Yoel, dan dari antara anak saudaranya Asaf bin Berakya, dari Bani Merari, sanak saudara mereka Etan bin Kuyasa. Ini salah satunya. Jadi Daud itu memimpin, membicarakan kepada orang-orang untuk menunjuk khusus pemimpin pujian. Asaf itu adalah pemimpin pujian. Kalau zaman sekarang ini adalah pemimpin choir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi dia itu adalah orang yang terkenal, orang terpandang, dan di dalam pelayanan perjanjian lama itu menonjol. Pemimpin pujian itu sangat menonjol dibandingkan perjanjian baru. Jadi kalau dikatakan dia itu jago sekali. Nah, mungkin kalau pemain musik juga sering sekali dipakai ya. Dia juga pemain musik. Kalau gereja yang relatif lebih kecil biasanya tuh ada istilah 4L. Tahu apa? Nah, pintar sekali. Lu lagi. Artinya apa? Asaf ini juga demikian. Udah jadi pemimpin, main kecapi, main semuanya. Dia terus. Dia dekat sama Tuhan. Dia ada di rumah Tuhan, pemimpin pun jangan. Dia hebat sekali. Tetapi Asaf ini mendapatkan pergumulan. Dia capek. Dia nyerah sama Tuhan. Dia give up. Kenapa? Karena dia lihat bahwa keadaan orang-orang fasik, keadaan orang-orang fasik itu jauh lebih sejahtera, lebih makmur, lebih indah. Jadi kalau dilihat nih, Mazmur 73, Mazmur Asaf ini adalah Mazmur sebenarnya banyak ahlinya, apakah Thanksgiving, genrenya apa Thanksgiving, apa ini ratapan, apa ini suatu pengajaran. Saya mengambil satu penafsir mengatakan ini adalah Mazmur ratapan sekaligus juga Thanksgiving. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya percaya bahwa Mazmur itu bukan bicara tentang puji-pujian saja, tetapi genre yang paling banyak di dalam Mazmur itu bukan Thanksgiving atau sukacita. Seperti zaman sekarang gereja itu sukacita. Tetapi Mazmur itu paling banyak genrenya adalah ratapan. Kenapa? Kok paling banyak ratapan? Dari 150 himnal ya, ini himnal, berarti puji-pujian, ada 150, paling banyak itu adalah bicara tentang ratapan. Kenapa? Bukankah namanya Mazmur itu berbicara tentang yang namanya puji-pujian? Sukacita dong. Ada ucapan syukur, Thanksgiving dong. Ada mesianik dong. Tapi kalau dilihat dari 150, 40% paling banyak itu berbicara tentang ratapan. Mengapa? Karena pergumulan orang percaya berbicara hal ini. Karena Tuhan tahu bahwa di tengah dunia orang yang sudah jatuh dalam dosa, di tengah dunia yang sudah berdosa, orang percaya mengalami pergumulan. Dan Tuhan mengizinkan orang percaya meratap, bertanya,
datang kepada Tuhan. Ini adalah satu realitas. Dan Mazmur Asaf juga demikian. Asaf pemimpin pujian, orang penting, orang yang hebat. Tapi dia juga sekaligus manusia yang realistis. Dia lihat keadaan orang di sana, wah kok lebih makmur, lebih indah, lebih keren. Lebih makmur, wah ini suatu hal yang menakjubkan. Dan membuat yang namanya Asaf itu kaget. Katanya orang Kristen, katanya orang yang dekat Tuhan itu baik. Tetapi ini kok malah kondisinya daripada si Asaf itu jauh lebih memperhatinkan. Dia membandingkan dirinya dia. Teman-teman, kalau bisa lihat ya, si Asaf itu berkata di dalam ayat kedua ya. Ayat kedua berbicara dia hampir tergelincir, dia hampir jatuh, terpleset. Sebab apa? Ayat ketiga, aku cemburu kepada orang-orang fasik. Bahkan ayat ketiga kalau kita lihat bagian B, aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Teman-teman sekalian, kata kemakmuran, bahasa aslinya shalom. Orang fasik dapat shalom. Bukankah shalom itu identik dengan orang percaya, apalagi orang-orang yang dekat dengan bait suci. Tetapi orang fasik di sana hidupnya penuh dengan damai, shalom, makmur. Maka Mazmur Asaf, Mazmur yang realistis, Asaf realistis, pemimpin pujian. Dia melihat keadaan di luar sana. Dia meneliti dengan saksama dan melihat orang di luar sana jauh lebih punya shalom. Lalu buat apa? Lalu buat apa saya harus menjadi orang-orang percaya? Buat apa saya pelayanan? Dia membandingkan dirinya dia dengan orang-orang fasik yang begitu indah. Ini kan kalau dilihat ya, teman-teman, waktu saya SMA tuh juga mengalami demikian ya. Sekolah saya sulit, Bapak, teman-teman sekalian. SMA saya sulit, belajar terus. Oh, Calvin sama ya, satu alumni. Jadi ketahuan, sulit sekali. Saya pernah dapat nilai 80, puji Tuhan. Wih, 80. Saya IPA ya, zaman ini masih ada IPA ya. 80 di tengah kesulitan. Wih, kelas 11 IPA ya, tuh 80, senang banget. Ada dosen guru yang killer. Wah, senang banget, puji Tuhan gitu. Tapi apa yang terjadi? Kehilangan sukacita saya hilang. Kenapa? Karena teman-teman saya itu dapat nilai di atas 80. Bukan hanya itu saja. Rata-rata kelas tuh dapat 90. Langsung kan, berarti kan saya nggak termasuk pintar dong. Kan rata-rata 90, saya 80, di bawah rata-rata. Dan bukan hanya itu saja, yang deket sama saya nyontek. Dapat nilai lebih bagus. Kurang ajar, dia nyontek. Wah, waktu zaman itu pakai BlackBerry. Tahu ya BlackBerry ya? Itu zaman dimana guru-guru belum mengerti BlackBerry, anak-anak sudah ngerti BlackBerry. Itu di foto, di broadcast. Soalnya itu di foto. Jadi, susah ya menjelaskan ini biar dapat gambaran. Jadi kelasnya itu ada 3 kelas paralel. Kelas pertama itu ujian dulu. Nangkep ya? Ujian pertama itu ujian dulu, berarti kan kelas kedua dapat, tanda kutip, bocoran dong. Kelas 3, apalagi bukan hanya bocoran, dapat jawabannya. Temen yang pinter, kerjain. Terus di foto, di broadcast di BBM. Nah itu temen saya, dapatnya lebih tinggi dari saya, sedangkan saya harus bercucuran air mata. Itu gimana caranya? Belum ada ChatGPT, teman-teman. Belum bisa tuh namanya kalkulus. Susah banget ya. Kalkulus itu tinggal di foto tuh keluar langsung semuanya selesai. Wah, saya lihat itu. Ngapain saya? Ngapain? Apalagi saya setiap hari Minggu tuh ke gereja. Papa saya penatua, datang ngapain? Capek-capek. Udah gitu, namanya penatua ya pulang terakhir ya. Datang paling pertama, pulang terakhir. Pertama kenapa? Karena memang harus datang menyambut jemaat, betul ya? Pulang terakhir kenapa? Karena harus hitung persembahan. Persembahan banyak. Jadi itu kejebak. Kalaupun mau pengen pulang ya nggak bisa. Kenapa? Karena parkiran ketutup mobil-mobil lain. Nggak bisa. Ya bayangkanlah, udah penuh, parkirannya tuh bener-bener numpuk. Jadi nggak mungkin. Maka saya bilang, ngapain saya di gereja terus? Ngapain saya? Mendingan saya bersama teman-teman saya nonton film, nonton di rumah, saya pergi ke apa yang saya senang. Mengapa saya harus ke gereja? Mengapa saya harus setia? Terjadi, teman-teman sekalian. Pergumulan itu terjadi. Dan sekali lagi, realita ini terjadi juga bagi kita. Kalau kita lihat amat-amatin ya, namanya Mazmur Asaf, dikontekstualisasikan ke dalam orang-orang zaman sekarang ya. Itu Asaf itu bukan cuma melihat, tapi mengamati. Bukan hanya mengamati, membuat jurnal kekayaan orang kaya orang percaya dibandingkan orang-orang yang tidak percaya. Dia bikin jurnal dan dia mendapatkan kesimpulan. Orang yang tidak percaya, orang fasik, jauh lebih sukses.
Bahkan mereka bangga melawan Tuhan. Mereka bisa melawan Tuhan dengan perkataan, nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Dia bilang berkata, enak jadi saya, nggak perlu takut mana-mana. Saya nggak takut sama Tuhan, maka saya bisa lihat segala sesuatu. Saya lebih enak. Wah, Asaf yang dengar itu langsung meneliti. Dan ketika dia meneliti, dia sadar, benar juga ya. Lebih enak, lebih sukacita. Ngapain saya harus terpenjara di dalam namanya bait suci? Wah, ini kan kalau dilihat ya, dipikir-pikir ya, contoh ya, di dalam konteks keluarisasi ya. Teman-teman di sini udah ikut Tuhan, hari Sabtu datang. Hari Minggu juga pelayanan. Apalagi teman-teman yang juga mesti persiapan sekolah minggu. Teman-teman dari mahasiswa juga ikut hari Jumat. Begitu banyak. Terus lihat temannya yang hidupnya lebih maju, terus rumahnya ternyata lebih banyak, terus kendaraannya masih banyak, sedangkan kita mungkin masih ngontrak. Itu orang fasik punya kekayaan banyak, rumah banyak, sedangkan kita sendiri yang ikut Tuhan kontrak. Mereka punya mobil banyak, kita semua yang ikut Tuhan malah ngojek, nge-grab. Nggak adil. Soalnya tuh, kok begitu? Mereka seperti tidak ada yang namanya penderitaan. Maka kita lihat di dalam bagian selanjutnya, mereka frustasi daripada orang percaya. Ini dalam ayat 4 sampai ayat 12. Ini karakteristik dari si fasik. Teman-teman bisa lihat di dalam ayat 4, 5. Saya akan jelaskan secara cepat saja. Dikatakan mereka itu gemuk. Ya tentu ya, mereka berbicara itu mereka gemuk, mereka tubuh gemuk tuh. Memang zaman sekarang itu gemuk itu sudah negatif ya. Kalau orang dikatakan, makin gemuk ya kamu, itu emosi itu bikin emosi. Tentu di dalam konteks Mazmur Asaf itu enggak. Di dalam konteks Mazmur Asaf, kata gemuk itu artinya makmur, sejahtera. Jadi itu adalah bahasa figuratif yang mengatakan dia itu sangat keren, sangat sehat, sangat makmur, nggak ada penderitaan. Nah, ini makanya kalau dibilang tuh dewanya orang Chinese tuh gendut-gendut. Coba deh. Teman-teman lihat ya, kalau misalnya ada ini, selain ada kucingnya begini-gini, juga ada dewa yang duduk begitu, berlutut, perutnya buncit. Itu artinya makmur, sukacita. Itulah orang fasik. Mereka tidak mengalami kesakitan. Ayat kelima saya secara cepat. Tidak mengalami kesusahan. Tidak kena tulah, artinya lancar semua. Kita makan susah, mikir makan apa. Mereka enggak, mereka sukacita. Bahkan ada suatu sindiran ya, orang jahat ya. Orang miskin berkata, besok makan apa? Tapi orang kaya ya, orang yang fasik berkata, besok makan siapa? Siapa yang mau dimakan? Mereka mengatakan, oh dia berpakaian. Banyak sekali ayat 5 secara overlapping. Ayat ke-6, dia berkalungkan dengan kecongkakan, paralel dengan berpakaian kekerasan. Maka kalau misalkan orang udah sombong, udah congkak, pasti melakukan yang namanya kejahatan. Pasti akan melakukan semena-mena. Tindakan kekerasan yang sangat punya power, dia abusive. Lu miskin ya sudah, nggak punya hak, miskin sih. Gimana? Itu terjadi. Ya, siapa suruh lu lahir miskin? Dia berkalungkan kecongkakan dan dia menggunakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Bahkan di ayat keempat, lanjut lagi, di poin keempat, ayat ke-7, mata mereka menjadi cembung. Ini memang tafsiran berbeda, tapi mereka setuju bahwa di dalam mata dan hati itu adalah pancaran daripada keseluruhan hidup. Artinya mereka itu prosper, dan mereka tuh sangkaan itu berbicara tentang mencibir, julid. Mereka itu pusat dari semuanya itu berkata melawan Tuhan. Nanti ekspresi selanjutnya, di dalam ayat selanjutnya ya, teman-teman bisa lihat. Ayat ke-8, mereka mencibir, lihat ya, dari hati, dia langsung dari mata, langsung mencibir, membanggakan yang jahat, bahkan dia memeras dengan tinggi hati. Ini bicara nanti ayat 8, 9, ke-10, sampai kepada ke-11, 12. Itu berbicara tentang dosa karena lidah, instrumen untuk melakukan kejahatan, instrumen yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji nama Tuhan. Tetapi orang fasik itu malah pakai untuk melawan Tuhan, menghina sesama, mengata-ngatain. Wah, ini juga di dalam ayat ke-9 teman-teman bisa lihat bahwa ayat 9 itu melawan langit. Dia membuka mulutnya terhadap langit dan membual terhadap bumi. Ini adalah suatu istilah merismus. Langit, bumi, artinya keseluruhan hidupnya itu membual, melawan Tuhan. Teman-teman tahu ya, kalau merismus contohnya. Teman-teman tahu istilah Sabang sampai Merauke? Tahu ya, artinya apa?
Seluruh Indonesia. Itu bicara tentang Sabang sampai Merauke, 2 kota. Itu bukan bicara cuma 2 kota saja. Atau bicara, oh kalau ditarik garis Sabang sampai Merauke, yang kena Sabang sampai Merauke cuma kota-kota itu. Itu adalah bahasa yang sebenarnya sebagai orang Indonesia yang mengerti. Sabang sampai Merauke berbicara keseluruhan Indonesia. Begitupun di dalam ayat ke-9. Ketika orang fasik itu melawan langit, dan membual di bumi, berbicara tentang seluruh hidup dia melawan Tuhan. Dia meninggikan diri, dia menghina orang-orang sesamanya. Seperti itu. Wah, ini keren sekali ya. Menggunakan seluruh apa yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan, segala tubuh, jiwa, semuanya. Orang fasik dipakai untuk melawan Tuhan. Dan akhirnya puncaknya di ayat ke-10. Ini kesimpulan sementara. Bahwa orang itu, banyak orang yang pengen jadi orang fasik. Teman-teman coba deh mengamati orang fasik. Jangan cuma lihat sekali. Coba pelan-pelan lihat. Lihat di Instagram. Ada orang kaya. Memamerkan segala sesuatunya. Keindahan. Lama-lama kita lihat. Apalagi algoritma dari Instagram tuh ngerti. Mana yang kita cari akan diberikan. Kalau kita lihat, pasti kita akan punya pikiran, oh, lebih baik saya jadi orang fasik. Asaf juga demikian, lebih baik jadi orang fasik. Dan banyak orang yang berkumpul bersama-sama mendekati orang fasik ini, mau jadi seperti orang fasik ini. Ini terjadi, banyak pengikutnya. Banyak yang namanya orang daftar kelas ya. Zaman sekarang kan jualan kelas ya. Ini ada orang yang pintar juga ya. Kalau mau pengen punya banyak pengikut ya, di dalam anak muda, jual kesuksesan. Ini teman-teman udah mulai masuk umur 25, ada yang udah masuk 25, quarter life crisis ya. Quarter life crisis, lihat teman kok sukses, punya sesuatu, apalagi di flexing ya. 1 miliar pertama di usia 25. Langsung. Sedangkan saya, waduh berat juga ini hidup. Apa saya jadi dia aja? Waduh berat sekali. Terus pas lagi dilatih teman yang lain juga punya kerja di suatu perusahaan BUMN. Suatu kesenangan, sukacita. Lalu mikir, buat apa saya ke gereja? Dihina. Udah sampai di gereja reform, dimaki-maki lagi. Wah berat, ngapain? Maka pergumulan Asaf itu pergumulan yang terjadi sepanjang zaman. Pergumulan yang mengatakan apa benar jadi orang Kristen itu layak diperjuangkan, apa itu berharga. Karena nantinya banyak orang yang mengikuti. Banyak orang yang hidupnya mengikuti si fasik ini karena begitu kaya, begitu tenar. Buat apa setia? Dan bahkan lanjut lagi ke ayat 11 teman-teman. Apa yang dilakukan si fasik itu? Dengan mulutnya dia berkata, bagaimana Allah tahu itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Apakah Allah itu maha tahu? Aku melakukan tindakan kejahatan, korupsi. Tuhan nggak tahu lu. Bodoh amat. Dia berani berkata begini. Dia berani puncak daripada semuanya menyangkal karakter Allah yang maha tahu. Karakter Allah yang maha hadir. Menyangkal bahwa Allah itu akan mengadili dan melihat sampai kedalaman hati. Lagu yang indah ya, waktu sekolah minggu kan mata Tuhan melihat ya. Apa yang kita perbuat ya. Mau yang tersembunyi, yang tidak terlihat Tuhan lihat. Tapi orang fasik itu bilang, udah Tuhan tidur. Tuhan udah mati. Ngapain? Maka ini, sudahlah. Nggak usah ikut Tuhan. Sudahlah. Berbuat dosa saja. Karena Tuhan itu tidak ada dengan mulutnya. Dia berkata. Dan Asaf kemungkinan besar mendengar. Maka dia berpikir, dia menganalisa. Dan akhirnya masuk ke dalam pergumulan batin. Teman-teman bisa lihat ayat 3. Nanti kita akan lihat pergumulan batinnya dia. Buat apa? Pergumulan itu terjadi. Menggunakan mulutnya sehingga Asaf itu mendapatkan pergumulan dan membuktikan benar karakter-karakter si fasik. Maka kita lanjut dalam slide berikutnya. Bagaimana pergumulan Asaf itu dinyatakan.
Dikatakan ayat 13 dan 14, sia-sia untuk mempertahankan kemurnian. Ini adalah suatu paralel. Teman-teman mesti lihat ya, di dalam Mazmur itu nggak bisa ditafsirkan secara seenak-enak. Perlu ada lihat paralel-paralel dan unsur sastranya. Di ayat 13 dan 14 membicarakan buat apa aku mempertahankan. Buat apa aku membasuh tanganku. Artinya menyatakan buat apa aku mempertahankan kemurnian. Dan ayat kedua, yang bagian kedua, dia ingin menjadi orang fasik. Wah, ini buat apa mempertahankan? Asaf itu kena tulah, kena hukuman setiap hari. Sulit. Maka di dalam poin kedua ya, menjadi orang fasik lebih menyenangkan. Mereka mendapatkan kesimpulan lebih baik saya menjadi orang fasik. Tetapi ayat 15 dan 16 ini dia pergumulan di dalam batin dia ya. Dia seandainya aku berpikir sama di ayat 16. Demikian aku merenungkan. Jadi sama ya, di dalam konflik batin ayat 15 dan 16. Dia berkata, aku mau berkata-kata. Aku mau berkata-kata, enak loh jadi orang fasik. Bayangkan ya, ini pemimpin pujian. Orang yang ditunjuk oleh Daud berkata demikian. Goncang nggak satu generasi? Dia bergumul, dia struggling. Tetapi dia tidak mau membicarakannya di depan umum. Dia ada problem, dia ada kemarahan, dia ada segala sesuatu. Tapi dia bawa itu dalam dirinya dan dia tidak meluapkan kepada orang-orangnya. Karena kenapa? Karena itu akan merusak generasi. Teman-teman bayangkan ya, seberapa pentingnya pemimpin ya. Orang yang Tuhan percayakan, tapi akhirnya pergumulan itu tidak bijaksana disampaikan. Akhirnya dia ngomong di depan mimbar, ngomong di depan ketika pelayanan. Sehingga orang generasi selanjutnya itu melihat dan akhirnya membuat kepahitan bagi generasi di bawahnya. Contoh bayangkan kalau misalkan, teman-teman jangan potong pembicaraan saya ya. Jadi orang, sebenarnya pendeta Peter berkata, ngapain jadi orang Kristen? Ngapain? Kristen kok miskin? Nah, Kristen kok malah melarat? Mendingan jadi orang itu lebih enak. Bayangkan kalau ada pendeta ngomong begitu. Di depan mimbar. Dia ngomong kepada orang jemaatnya, itu menjadi pergumulan berat. Dan bahkan bisa menjadi kekecewaan. Asaf di ayat 15 dan 16, dia hanya merenungkan di dalam batin dia tidak mau berkata-kata. Dia merenungkan dan bilang, kalau aku berkata demikian, maka aku mengkhianati generasiku. Kalau aku melakukan begitu, itu menjadi kepahitan bagi orang-orang di sana. Makanya kita mesti mengerti ya, di dalam pergumulan, orang Kristen tidak pernah lepas dari pergumulan. Tetapi bagaimana kita memanage pergumulan, dosa karena lidah, perkataan itu harus hati-hati. Teman-teman pemuda, terutama pengurus, hati-hati dalam pembicaraan. Jangan sampai mungkin dalam pergumulan kita keluar kata-kata yang menjatuhkan. Bahkan didengar oleh anak remaja, teman-teman mahasiswa juga mungkin didengar oleh juniornya. Melihat, buat apa? Sehingga itu menjatuhkan. Menjatuhkan. Harus bijaksana. Jangan sampai kita jatuh di dalam hal ini. Dan kita pikir-pikir Asaf mendapatkan turning point di dalam hal ini. Turning point-nya itu ada di dalam ayat 17. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika dia mengalami pergumulan, ayat 17 sampai, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk memperhatikan kesudahan mereka. Dan bagaimana menyelesaikan pergumulan ini. Bagaimana menyelesaikan pergumulan. Melihat orang fasik, ada iri, ada kemarahan. Yang terjadi, aku sudah pelayanan, tapi orang-orang fasik itu begitu mewah, begitu makmur, ada shalom. Maka kita lihat, ada 4 hal ya sebenarnya kita lihat ya. Mazmur Asaf memberikan kita penjelasan, harus melihat kepada Allah dengan benar. Ayat 17, dia datang ke tempat Tuhan. Dia lihat, dia bukan bicara adanya reason dan understanding kenapa orang yang melayani Tuhan seperti dirinya itu mengalami penderitaan, akan hidupnya tidak makmur. Dia tidak minta reason atau alasan, tetapi dia cukup lihat karakter dan kebaikan Allah itu sendiri. Karena itu menyelesaikan permasalahan hidup. Lihat karakter Allah yang setia, yang terus bertahta di tempat kudus Allah. Atau hal yang indah. Kenapa? Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita salah melihat Tuhan, kita melihat segala sesuatu dengan cara yang salah. Kita bisa memperalat Tuhan dengan tujuan kita sendiri. Ini orang kaya ya, orang yang mengisi hidupnya tanpa Tuhan.
itu seperti orang yang minum air garam. Teman-teman tahu ya, kenapa kita di tengah lautan nggak boleh minum air laut? Ngerti ya? Kan air banyak ya. Tapi orang yang terapung-apung di tengah lautan, yang kondisinya fisiknya lagi mungkin terapung-apung, ada bencana, sehingga dia terapung-apung, dia lihat sekelilingnya ada air menggiurkan, tetapi nggak boleh minum. Kenapa? Karena air garam itu merusak. Minum. Garam itu nggak memuaskan. Nggak menyelesaikan dahaga, karena itu akan bikin haus lagi, haus lagi. Sama, orang fasik demikian. Orang fasik juga, di dalam yang namanya, kita lihat orang fasik itu makan, meminum, memuaskan dirinya dengan yang namanya air garam. Dengan kekayaan yang tidak pernah dipuaskan oleh dirinya. Hanya di dalam Tuhan saja. Karakter-karakter Allah yang bisa membuat kita dipuaskan. Kondisi yang harus ada. Maka kalau ada pergumulan, ya teman-teman ada pergumulan seperti dan pemuda juga nggak imun, saya juga nggak imun, kita harus lihat solusi yang pertama, datang ke gereja, datang dalam persekutuan. Solusinya mudah, datang ke tempat Tuhan, persekutuan datang, walaupun ada pergumulan, Asaf tetap datang. Walaupun masih ada pergumulan, saya percaya bahwa pergumulan itu nggak selesai hanya merenungkan diri sendiri saja. Hanya baca firman Tuhan, baca-baca, tidak gitu saja. Tapi Tuhan memberikan gereja, tempat bersekutu bersama-sama untuk sama-sama saling menguatkan. Maka kalau ada pergumulan, datang kepada Allah dengan benar. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan, melihat kedua adalah melihat dari perspektif Allah dengan benar. 17b, ketika dia masuk ke dalam ruang kudus Allah, 17b, Tuhan memperhatikan kesudahan orang-orang fasik. Artinya dia melihat dengan perspektif bahwa ketika orang fasik itu bahagia, hidup senang, tetapi dalam perspektif Tuhan, orang fasik itu hanya dalam waktu singkat saja Tuhan akan binasakan. Dengan waktu seperti uap selesai, orang itu akan hilang. Lihat dari perspektif Tuhan, mereka sukacita, tetapi di dalam perspektif Tuhan mereka akan menuju kepada kebinasaan. Saya waktu perpisahan dengan saudari Ayu dan Pak Novan ya, kemarin tuh bawa renungan sedikit buat mereka perpisahan ya. Saya bagikan juga ya di dalam Wahyu, surat Wahyu. Surat Wahyu kan diberikan kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu tidak mengalami kematian, tidak mengalami martir. Dia adalah rasul paling muda dan Tuhan tidak izinkan. Tidak izinkan. Kenapa tidak izinkan? Karena dia harus menutup wahyu Tuhan. Dia pernah digoreng. Bayangkan digoreng minyak panas. Nggak mati, hebat kan? Mau coba? Enggak lah ya, jangan ya. Digoreng. Nggak mati, hebat banget. Akhirnya tahu nih, ini nggak mungkin dimatikan. Diasingkan di Pulau Patmos. Jangan bilang teman-teman, enak ya, mati sampai akhir. Senang ya ngalami penderitaan. Justru, dia hidup lebih panjang dari yang lain. Dia justru melihat penderitaan jauh lebih besar. Sobat, ngobrol lah sama teman-teman yang masih punya opung, punya orang tua. Itu punya pergumulan loh. Ketika sudah lanjut usia, teman-teman sepermainan meninggal. Lama pikir, kapan giliran saya? Dia mati kecelakaan, dia mati kankernya. Lihat, setiap kali besuk, melayat, lihat. Kenapa? Kanker begini, umur berapa? Wah, umurnya mirip saya ya. Wah, jangan-jangan saya seperti itu. Berat. Rasul Yohanes juga lihat. Dia lihat Petrus mati. Dia lihat Timotius juga mati yang menggantikan yang namanya di Efesus. Terus juga yang namanya orang-orang yang sama Rasul mati, semua mati dipenggal, mati dengan kondisi yang mengenaskan. Rasul Yohanes melihat itu, dia mengalami penderitaan, dia melihat, kok orang Kristen kok mengalami penderitaan yang jauh lebih besar, apalagi zaman Nero. Orang Kristen itu dijadiin tiang lampu. Ada lampu di tengah jalan kan nggak ada ini dibikin lilinnya tuh orang Kristen dipakai, terus dipakai untuk menyatakan kebrutalan daripada kekaisaran Romawi. Maka Rasul Yohanes pun melihat itu, wah berat sekali sampai Rasul Yohanes itu melihat Tuhan, melihat di dalam perspektif Tuhan. Dia diangkat naik ke atas dan dia digendong Tuhan melihat dari perspektif Tuhan. Dia lihat justru anak domba Allah tetap bertahta selama-lamanya.
Justru kerajaan ini adalah kerajaan yang kekal. Maka ini sama. Asaf itu naik, diangkat Tuhan, dilihat di dalam perspektif yang benar. Orang fasik itu kaya, makmur, sukacita. Tetapi di dalam perspektif Tuhan menuju kepada kebinasaan. Maka dia melihat di dalam perspektif yang benar. Dia tahu bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal. Maka dia sukacita mengalami perubahan yang terjadi. Ini yang terjadi. Maka saya melanjutkan. Bagaimana menyelesaikan pergumulan itu. Yang ketiga adalah berbicara juga mengenai diri sendiri. Melihat kepada diri sendiri dengan benar. Setelah kita melihat kebesaran Tuhan, kita melihat di bagaimana perspektif daripada orang fasik. Yang ketiga, harus bicara juga tentang pertobatan. Bicara tentang pertobatan. Teman-teman bisa lihat ya gimana ujung-ujung orang fasik ayat 18, 19, 20. Itu kan dia ditaruh di tempat yang licin. Dia seperti mimpi yang terbangun cuma dilupakan sebentar saja. Sebentar. Setelah lihat semuanya itu, oh orang fasik itu hancur ya. Itu harus membawa kepada pertobatan. Pertobatannya adalah melihat kepada diri sendiri. Bahwa Allah itu kudus. Berbicara tentang pengakuan dosa. Asaf itu punya self-righteousness. Aku sudah melayani Tuhan. Maka saya berhak dan layak mendapatkan kemakmuran. Lihat ya. Dia punya pembenaran diri sendiri. Dia punya cara pikir sendiri. Maka Tuhan minta Asaf itu bertobat. Asaf lihat di dalam perspektif Tuhan. Dia sudah melihat Allah itu Allah yang suci di tempat yang tinggi. Tapi saat itu juga Asaf itu berbalik. Ini pertobatan harus terjadi. Tuhan tuh minta pertobatan tuh bukan pertobatan untuk dosa yang kita lakukan. Tapi ada dosa yang sebenarnya juga yang tidak kita lakukan. Dalam arti gini, dalam kebenaran yang tidak kita lakukan. Jadi sin by omission, karena mengizinkan. Nah satu sisi juga ada sebenarnya dosa yang sering terjadi adalah self-righteousness. Kayak si sulung ya, teman-teman tahu kisah si sulung. Si sulung itu melakukan pelayanan bersama dengan bapaknya. Dia melakukan seperti orang gereja, di dalam gereja melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Tetapi dia menuntut Tuhan, menuntut bapaknya itu mendapatkan jamuan, mendapatkan sukacita. Artinya apa? Tim Keller mengatakan bahwa di dalam bukunya, Prodigal God, mengatakan bahwa orang si bungsu itu bertobat karena dosa yang sudah dilakukan. Sudah, dia lakukan. Tetapi si sulung itu harus bertobat atas dosa yang sebenarnya belum dilakukan, yaitu self-righteousness. Dia belum melakukan dosa loh. Tapi Tuhan minta sulung itu bertobat. Sulung itu belum melakukan kejahatan, dia belum minta kambing, dia belum minta yang namanya pesta. Tapi sulung itu juga diminta untuk bertobat atas segala pikiran bahwa saya layak, saya harus mendapatkan ini karena saya bekerja bagi Bapa. Sama, Asaf juga demikian. Dia bekerja, pemimpin kur, aransemennya jago, pemain musik, hadir terus di setiap ibadah. Nah, ketika melihat Tuhan yang besar itu, dia melihat diri dan ada pertobatan. Lalu bagaimana lagi selanjutnya? Terakhir, bagaimana menyelesaikan adalah melihat berkat daripada orang percaya. Berkat yang Asaf terima dengan benar. Teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya Asaf tidak layak mendapatkan anugerah ini. Tapi Tuhan berikan. Ayat 23 sampai 28 itu suatu anugerah yang begitu melimpah. Ada sukacita. Sukacita yang terindah adalah tetapi aku tetap di dekatmu. Tuhan memegang tangan kananku. Ayat 24. Tuhan menuntun aku dalam nasihat-Mu, hingga akhirnya Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, sukacita. Kita bersama-sama dengan Allah, sukacita, indah. Bahkan di saat kesulitan pun Allah beserta kita. Itu Asaf lihat, sukacita, kekuatan, benefit. Teman-teman mesti mengerti ya, dalam kedukaan ya. Kedukaan, kalau teman-teman ikut kedukaan ya. Kita sebagai manusia tidak mungkin bisa mengantar sahabat kita, orang tua kita, siapa yang kita kasihi, sampai kepada surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita stop sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Kita mengantar orang yang kekasih, sampai di bagian, sampai di rumah sakit, menghembuskan nafas terakhir. Kita hanya sampai di sini saja. Tapi kita punya Tuhan yang mampu melawan kematian, yang bisa mengantar, memegang, memeluk, dan membawa ke dalam kemuliaan.
itu benefit, itu berkat daripada orang percaya. Kita dihantar dan kita punya Kristus yang mengantar kita kepada itu. Ini suatu sukacita ya, nanti sebenarnya saya harus bahasnya di bagian akhir. Tapi ini menjadi sukacita bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Ayat 23 dan 24. Benefit lainnya adalah bahwa kita ini memiliki Tuhan. Dia menjadi gunung batuku di ayat 26. Teman-teman bisa lihat 25 dan 26. Siapakah yang ku miliki di surga dan didambakan di bumi. Sama ya tadi merismus surga dan bumi. Seluruhnya itu ada. Dimiliki Tuhan. Tidak ada yang ku dambakan di bumi. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah gunung batuku dan my portion. Tetap selama-lamanya. Allah itu kekal dan selama-lamanya dia bisa memegang kita. Ini penting juga ya. Bayangkan kalau Allah itu nggak maha kuasa dan nggak kekal. Dia tidak mampu membawa kita ke dalam surga. Bayangkan Allah itu berubah-berubah. Pusing. Allah kita bisa hari ini selamatkan A. Besok dia lupakan A. Besoknya lagi dia ingat lagi A. Bayangkan orang seperti itu tidak ada kepastian. Orang seperti itu nggak bisa menjadikan Tuhan sebagai gunung batu. Labil. Nggak stabil. Tapi Asaf lihat. Dia lihat dari perspektif Tuhan. Dia sadar diri. Akhirnya dia melihat berkat orang percaya yang jauh-jauh melimpah. Dan bagian terakhir 28. Tapi aku suka dekat pada Tuhan. Jadi ini kalau dikatakan aku suka dekat Tuhan, sebenarnya kata suka itu lebih sama dengan aku. Taf itu baik ya, bahasa Ibrani-nya. Itu juga muncul di ayat pertama. Ayat pertama itu bahwa Allah itu baik. Allah itu taf itu baik ya. Sama, di LAI nggak keluar, di ESV keluar, bahwa sungguh baik dekat dengan Tuhan. Artinya membicarakan bahwa kesimpulan dari ayat pertama ayat 28 itu menjadi suatu kesimpulan. Kesimpulannya apakah menjadi orang Kristen itu benar-benar worth it untuk diperjuangkan? Worth it. Kenapa? Karena orang-orang yang jauh daripada Tuhan, di ayat 27 akan binasa. Sedangkan ayat 28 orang yang dekat, good ya, tough itu ya, dekat dengan Tuhan. Itu mendapatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, aman, ada tempat berlindung. Teman-teman kalau di sini ada gempa, teman-teman tahu gak tempat berlindungnya? Gak tahu ya? Sudahlah, terima nasib, saya juga gak tahu. Nggak ada tempat berlindungan, sudahlah, doa sama Tuhan saja sudah. Karena kita nggak punya tempat berlindungan, karena kita perlu shelter ya, shelter. Maka kalau misalnya dilihat perspektif Asaf ya sebenarnya, dia tahu shelter, dia tempat perlindungan gunung batunya itu bukan uang, bukan kehebatan, tetapi Tuhan yang tinggal tetap bagi orang percaya. Ini indah sekali. Pengetahuan akan Tuhan yang kekal, yang indah, karakter, gunung batu, itu menjadi kekuatan bagi orang Kristen. Sehingga orang menjadi orang Kristen itu menjadi suatu hal yang indah. Ini satu hal ya, saya mendapatkan ini dalam kelas Ibu Yohana ya, di dalam konseling anak ya. Itu satu hal yang menarik ya. Di tengah-tengah pergumulan kita semua itu ada satu sharing ya. Dia menjelaskan kepada kami para peserta kelas itu perlu dilakukan namanya katekisasi anak. Dia ceritakan dan dia merekomendasikan satu buku yang baik dibikin oleh salah satu dosen Westminster di Philadelphia. Dia menuliskan Moon is always round. Even you cannot see it. Bulan selalu bulat, walaupun kamu tidak melihatnya. Ini adalah kisah yang dilihat dan dituliskan untuk menguatkan anak pertamanya dia. Jadi ini dosen, dia nggak bisa mengajar karena ada kedukaan yang terjadi karena anak keduanya tidak berhasil meninggal di dalam kondisi janin. Jadi nggak bisa berhasil keluar di weeks 34. Tapi yang menarik adalah dia membuat suatu kelas katekisasi ketika dia berjalan bersama dengan anak pertamanya. Anak pertamanya lihat, Papa, lihat deh di depan itu. Bulan itu kok bentuknya seperti pisang. Seperti bulan sabit. Teman-teman bisa bayangkan ya. Tapi papanya bilang, enggak. Bulan itu selalu bulat. Selalu bulat. Oke. Besok berapa hari kemudian,
Dia melihat lagi, anak pertamanya lihat lagi. Pak, lihat, sekarang bulannya bukan berbentuk bulan sabit lagi. Bukan seperti pisang, tapi seperti apa? Seperti buah apel. Wah, buah apel. Terus papanya bilang, enggak. Walaupun kamu nggak melihat bulan, tapi bulan itu selalu bulat. Anaknya nggak mengerti. Lalu dia lihat lagi. Dia melihat seperti bentuknya berbeda lagi. Setengah lingkaran, potongan apel, bentuknya jeruk. Dia lihat. Tapi ayah selalu berkata bahwa bulan itu selalu bulat. Selalu bulat, walaupun kamu nggak lihat. Dan di situ dia menjelaskan penjelasan. Walaupun kita di manusia, ya, anak-anak itu nggak lihat bulan itu, kita tahu bahwa Allah itu selalu baik bagi kita. Walaupun di dalam pergumulan kita lihat bulan itu cuma setengah doang, atau bulan sabit. Tapi kita beriman bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang selalu baik bagi kita. Dia menuliskan itu di tengah-tengah pergumulan, anak keduanya meninggal, dan anak pertamanya menantikan adiknya. Dia udah bikin hadiah kado-kadonya, dia bikin semua, tapi dia bilang kepada papanya, kenapa adik nggak jadi ketemu dengan saya? Kenapa adik itu nggak ketemu dengan saya, Papa? Papa bilang, karena Tuhan lebih sayang. Tuhan lebih sayang kepada anaknya yang kedua, ya, berarti adiknya itu, kepada adiknya. Terus kenapa? Papanya nggak bisa jawab. Papanya nggak bisa jawab, kenapa? Kenapa kok ini belum lahir, belum ketemu, kok akhirnya kok dia panggil Tuhan? Nah, jawaban papanya, kamu lihat nak, kamu lihat bulan di situ, bentuknya apa? Dia bilang bentuknya begini, bentuknya bulan sabit, bentuknya setengah lingkaran, seperti apel, seperti pisang, seperti apa. Tapi papanya bilang, bulan selalu bulat. Artinya dia menceritakan kepada anaknya, walaupun kita nggak melihat alasan Tuhan, ada pergumulan, ada penderitaan bagi orang percaya, papanya mengajarkan kepada anaknya, Allah selalu baik bagi kita. Wah, itu suatu hal yang indah. Saya berharap teman-teman tuh punya pembelajaran seperti itu saat nanti bisa mengajarkan kepada saudara. Kalau Tuhan berkati anak, Tuhan berkati, dan kita pimpin anak-anak itu bisa mengerti bahwa Allah itu baik. Maka ini lihat, Asaf itu juga, saya balik lagi ke Asaf. Asaf itu melihat segala sesuatu bahwa Allah itu baik. Allah itu menjadi tempat perlindungan. Allah itu menjadi satu kekuatan bagi kita bersama-sama. Maka terakhir ya teman-teman, apakah menjadi orang Kristen itu worth it? Jawabannya tentu, karena tidak ada yang kuingini selain mengenal dan aman bersama dengan Allah. Uang bisa berlalu, uang bisa hilang, tapi Kristus itu tetap ada bersama dengan kita. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, menjadi orang Kristen itu worth it bukan karena ada penjelasan Allah, penjelasan seperti itu, karena agama-agama lain juga mengajarkan. Kenapa kita worth it? Karena kita punya Kristus yang menjamin kita. Teman-teman pernah pikir gak? Bukankah orang di luar sana selain Kristen ya, juga punya pemikiran yang sama? Buang embel-embel Kristen. Bukankah orang-orang yang Muslim ketika pakai jilbab itu merasakan suatu ketenangan, suatu sukacita, suatu keamanan karena dia pakai atribut-atribut keagamaan? Bukankah agama lain itu juga melakukan sama? Tapi ada bedanya teman-teman. Bedanya apa? Kenapa kita menjadi Kristen itu layak kita perjuangkan? Karena kita punya Kristus yang membuktikan. Karena Kristus itu juga datang ke dalam dunia, dia ikut dicobai, bergumul bersama-sama dengan kita. Dia sama-sama mengalami pergumulan yang sama dalam konteks dia dicobai. Tapi bedanya adalah dia menang dan dia bertahta. Dia bertahta di surga dan di bumi. Jadi kalau mau jujur ya. Siapa sih orang yang benar seperti Asaf? Siapa sih orang yang bisa berkata-kata, aku ini benar, aku ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan aku layak mendapatkan kemakmuran? Saya rasa nggak ada. Asaf pun juga nggak berhak. Asaf tuh nggak berhak, karena dia juga pendosa. Daud pun juga nggak bisa, pendosa. Yang satu-satunya orang yang bisa berkata, aku ini benar, tapi aku mendapatkan kemalangan cuma Kristus Yesus. Cuma Yesus. Kalau mau jujur,
Kalau mau jujur, kenapa saya mendapatkan namanya kemalangan, mengalami salib? Cuma Yesus yang mesti berkata. Kalau kita punya Kristus, kalau dia penolong dan dia mediator kepada kita semua, menjadi mediator, maka sekali lagi menjadi Kristen layak kita perjuangkan. Karena kita punya mediator juga yang membawa kita bersama-sama dengan menuju kepada surga. Layak kita perjuangkan. Karena mediator itu sudah dicobai, dia melakukan seluruh kehendak Bapa. Sehingga di dalam dia pun kita bisa bersama-sama dengan dia, masuk ke tempat Allah. Teman-teman, di Asaf itu dia lihat tempat Tuhan, tempat Allah bertahta, surga, tempat suatu kediaman Allah. Dia lihat itu, teman-teman, kita mesti mengerti. Kita nggak bisa masuk ke tempat suci Allah tanpa mediator. Dan Kristus itulah mediator yang membawa kita masuk ke tempat suci, bait suci. Bait suci bukan bicara tentang fisik, tetapi bicara tentang namanya kehadiran Allah. Berbicara kita bersama-sama dengan Allah. Dan itu terjadi karena kita dipersatukan dalam Kristus. Itu yang terjadi. Itu yang harus yang terjadi. Maka kalau kita ada pergumulan dalam gereja, di dalam apapun, melihat segala sesuatu, lihatlah kepada Kristus. Kristus layak kita perjuangkan. Kita percaya kepada Kristus, layak kita percaya. Karena dialah yang bisa membawa kita masuk ke dalam ruang suci kita, ruang tatah Allah. Teman-teman, ini saya kutip ya, satu buku ya. Ini The Real Jewel of Christian Contentment. Ini seorang buku lama, Jeremiah Brooks, yang menceritakan The Rare Jewel, itu permata yang langka daripada contentment, itu kecukupan Kristen. Teman-teman bisa lihat ya, it's not necessary for me to be rich. Tidak harus bagi saya untuk menjadi kaya. But it's necessary for me to make my peace with God. Tapi itu menjadi keharusan untuk saya berdamai dengan Allah. It's not necessary that I should live a pleasurable life in this world, but it is absolutely necessary that I should have pardon of my sin. Nggak harus punya kehidupan mewah, tapi absolut, necessary, keharusan yang absolut jika saya diampuni dosa-dosanya. Paragraf kedua, it's not necessary that I should have honor, preferment, but it's necessary that I should have God as my portion and have my part in Jesus Christ. It is necessary that my soul should be saved in the day of Jesus Christ. Teman-teman bisa renungkan. The other things are pretty fine indeed, and I should be glad if God would give me them. A fine house, an income, and clothes, and advancement for my wife and children. These are comfortable things, but they are not the necessary thing. I may have this and yet perish forever, but the other is absolutely necessary. Teman-teman, ini suatu hal ya, menarik. Buat apa punya segalanya, tapi kehilangan jiwa? Buat apa segalanya, tapi tidak ada keselamatan? Itulah orang fasik. Kita bersyukur ada keselamatan dan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini teman-teman bisa baca satu bagian, kita sama-sama baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ya. Ada di slide sebenarnya. Kita baca sama-sama. Ini tetap dari TB1 ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, supaya sadar, menjadi orang Kristen itu layak kita perjuangkan. Dan sukacita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bukan karena kami kaya. Kami mengucap syukur bukan karena kami terhormat, tapi karena kami memiliki Kristus yang mengingat kami. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan jaminan keselamatan. Ajarlah kami sebagai pemuda untuk mengingat kebenaran ini. Karena ada satu yang keharusan supaya kami diselamatkan melalui Kristus itu sendiri. Kami berdoa ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan, melihat yang namanya keindahan dunia, kefasikan dunia yang begitu menawan kami. Kiranya Tuhan tolong kami sekali lagi untuk ingat
pergumulan ini pergumulan yang nyata. Oleh sebab itu tolonglah kami ketika mengalami pergumulan ini. Jauhkanlah kami daripada dosa, sehingga kami melakukan perkataan kami untuk menghina Engkau. Tuhan, ingatkanlah kami, biar gereja ini menjadi saluran berkat, jadi tempat bagaimana orang boleh dipertobatkan, bukan kehebatan daripada manusia, tetapi karena Kristus itu yang boleh menjamah setiap kami pribadi. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami, anak-anak muda ini, boleh terus-terus bersuka cita karena melayani Engkau, karena dia adalah yang kekal, yang indah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersuka cita dan kami sudah berdoa. Amin.